Halo Sobat Scholar, pada tutorial Google Sheets sebelumnya kita telah belajar fungsi-fungsi statistik. Dalam video tutorial Google Sheets kali ini kita akan lanjutkan tentang bagaimana membuat grafik atau chart dan mengurutkan data. Untuk itu, kita tentukan dulu bagian dari tabel yang akan kita olah menjadi grafik. Kita blok dulu bagian dari nama, kemudian mata pelajaran beserta dengan nilainya. Kita blok, kemudian kita pilih insert, chart. Nah, maka secara otomatis Google Sheets akan membuatkan kita grafik seperti tampilan berikut ini. Nah, ini grafiknya bisa kita geser seperti ini ya. Kita bisa pindahkan seperti ini. Kemudian kita bisa melihat di sebelah kanan terdapat chart editor. Jadi kita bisa ubah bentuk chartnya dari chart type seperti ini. Mungkin kita bisa pilih bentuk yang berbeda seperti ini. Kemudian kita pilih untuk data ringnya. Data ring ini adalah data yang tadi kita ambil, yang kita sudah blok tadi ya, A3 sampai E14 seperti ini. Klik OK saja. Kemudian untuk X-aksis atau horizontal ini adalah di bagian bawah. Yang horizontal berisi nama siswa kita. Kemudian untuk series berisi judul atau mata pelajaran atau judul kolom yang sudah kita blok tadi. Agama, matematika, kemudian IPA dan IPS. Kemudian kita lihat di bagian custom. Kita bisa pilih untuk chart style. Di sini kita bisa pilih untuk backgroundnya. Misalnya kita mau ubah backgroundnya, kita kasih warna yang beda, bisa ya. Kita pilih ini. Kemudian untuk fontnya pun kita bisa ubah. Misalnya kita pakai yang ini, maka fontnya juga akan berubah di dalam chart atau grafik kita. Kemudian juga bordernya, misalnya kita ubah seperti ini, garis di dalam ininya pun akan berubah. Kemudian kita lihat chart and axis style seperti ini. Titlenya kita bisa ubah. Yang tadinya title text-nya berisi mapel, misalnya kita bisa ubah dengan daftar nilai siswa. Maka secara otomatis nama dari grafik ini pun akan berubah. Dan di sini pun kita bisa atur untuk font size-nya, kemudian jenis hurufnya juga kita bisa atur. Jika kita ingin lebih tebal, kemudian warnanya juga kita bisa ubah seperti ini. Kemudian seriesnya kita bisa pilih juga. Untuk formatnya, left axis-nya juga. Kemudian bagian legend adalah bagian dari nama-nama mata pelajaran yang kita masukkan. Nah, untuk legend ini pun posisinya kita bisa ubah. Kalau di sini ada di bagian atas, kita bisa ubah misalnya di bagian bawah. Atau jika kita lebih suka di bagian atas ya kita bisa ubah lagi di bagian atas seperti ini. Kemudian juga di sini ada horizontal axis. Kita juga bisa lakukan perubahan-perubahan pada label font, kemudian font size-nya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa juga pilih di sini vertikal axis-nya sama ya. Kita juga bisa rubah untuk warna dan hurufnya. Nah, ini terlihat lebih tebal. Kalau saya pilih bold, maka di bagian vertikal ini angkanya lebih tebal, atau misal kita berikan warna yang lain. Nah, seperti ini bisa ya. Kemudian juga kita bisa ubah untuk
skala faktornya ya. Kita pilih default aja. Setelah kita selesai mengatur dari grafik yang kita buat, nah grafik ini bisa kita atur letaknya juga seperti ini misalnya. Nah, jadi ya. Berikutnya, di dalam Google Sheet, kita juga bisa melakukan pengurutan data secara otomatis. Misalnya seperti daftar nilai siswa ini, kalau kita perhatikan di bagian nama, belum terdata secara urut. Nah, kita bisa juga lakukan untuk pengurutannya secara otomatis. Kita blok dulu bagian yang akan kita urutkan. Seperti ini. Kemudian kita pilih data, menu data, kita pilih sort rank by column A to Z. Jika kita ingin mengurutkan data dari abjad A sampai Z, atau kita bisa pilih yang bawah jika kita ingin mengurutkan data dari Z ke A. Misalnya kita pilih dulu jika kita ingin mengurutkan data dari A ke Z. Nah, tabel kita sudah berubah. Maka yang bernama depan A akan ada di atas. Seperti ini, dan dia akan secara otomatis mengurutkan sampai Z tanpa mengubah isi di dalam data nilainya. Jadi data nilainya pun akan mengikuti. Demikian juga jika kita perhatikan di bagian grafik pun akan berubah. Dia akan mengurutkan sesuai dengan nama yang sudah kita urutkan berdasarkan abjad. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.